Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Habib dulu. Kalau Gerindra bagaimana tanggapannya atas usulan hak angket yang diajukan oleh Bung Masinton, politisi PDIP? Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan ya, bahwa asasnya ya, dalam hukum itu kan yang paling mendasar itu asas relasi antara eksekutif dan yudikatif itu memang tidak memungkinkan. Legislatif dan yudikatif ya, relasi antara legislatif dan yudikatif itu tidak memungkinkan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap proses dan adanya putusan pengadilan. Nggak bisa. Putusan pengadilan lembaga peradilan itu memang hanya bisa dikoreksi oleh lembaga peradilan tersebut dalam mekanisme upaya hukum, ya, baik banding ataupun kasasi jikalau ada. Tetapi dalam Mahkamah Konstitusi ini jelaskan namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak dikenal upaya hukum, ya, tidak dikenal banding, kasasi atau peninjauan kembali, sehingga memang tidak bisa dikoreksi juga dengan upaya hukum, apalagi dengan tindakan legislatif. Ya. Nah, azas tadi lalu diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan, baik konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang M3 pasal 79. Pasal 79 secara jelas-jelas mengatur bahwa yang bisa dijadikan objek itu adalah kebijakan pemerintah, ya, bukanlah putusan lembaga peradilan. Jadi seburuk-buruk apapun putusan lembaga peradilan, ya, kalau kita ingin menghormati demokrasi, menghormati kesepakatan bahwa negara kita adalah negara hukum, ya harus kita hormati, ya. Nggak bisa, putusannya bagus tapi prosedurnya bermasalah, nggak bisa. Kalau sudah menjadi putusan, ya prosedur itu, pengambilan keputusan sudah menjadi bagian dari putusan tersebut yang memang harus kita hormati, gitu. Jadi nggak bisa, jelas sangat tidak bisa putusan Mahkamah Konstitusi dijadikan objek untuk hak angket sebagaimana disampaikan oleh saudara Masinton Pasaribu kemarin. Nah saya ke Bung Uceng. Jadi betul, jadi secara objeknya itu tidak tepat kalau yang dijadikan objek hak angket adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tidak bisa berdampak apa-apa terhadap putusan MK soal batas usia baca pres bacawa pres, Bung Uceng. Yang pertama kita harus belajar dulu atau ingat sejarah soal hak angket itu. Jadi hak angket itu dari dulu, ya, mulai dari konstruksi Undang-Undang Dasar 45 yang lama, lalu kemudian Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar revisi, sampai kemudian sebelum belakangan, itu memang adalah alat yang dilakukan untuk pengawasan terhadap pemerintah. Ya, nah cuma belakangan oleh DPR, khususnya beberapa tahun belakangan di undang-undang terjadi perubahan. Mereka mulai mengubah dengan mengatakan bahwa angket itu adalah bagian dari proses pengawasan untuk jalannya undang-undang. Nah, saya kira biarkan waktu yang akan menjawab nih. Yang pertama ya, saya mau bilang waktu yang akan menjawab. Apakah Gerindra, apakah partai-partai konsisten dengan itu? Apakah mereka setuju dengan menjalankan undang-undang atau balik ke konsep pemerintah? Karena dulu seingat saya Gerindra juga termasuk yang mendukung angket terhadap KPK, ya, dan juga penggunaan angket yang sebenarnya saya berpandangan tidak tepat karena posisi saya adalah jelas yang namanya angket, interpelasi dan hak menyatakan pendapat itu adalah konsep pengawasan yang ditujukan kepada pemerintah sebenarnya. Ini ujian untuk teman-teman di DPR sendiri, karena teman-teman DPR sendirilah yang menggeser yang namanya angket itu adalah konsep pengawasan yang dilakukan untuk jalannya undang-undang. Kalau di jalannya undang-undang berarti MK karena menjalankan undang-undang apakah juga bisa masuk atau tidak? Kalau ditanyakan ke saya, jelas saya mengatakan tidak. Tapi ujian ini akan menjadi ujian untuk DPR sendiri, saya kira, yang membuka kesempatan angket untuk ditujukan kepada lembaga seperti KPK. Nah, justru ini ujiannya dikembalikan lagi ke DPR
Bung Habib, karena sempat dibuka celah untuk KPK. Nah sekarang bagaimana dengan putusan MK ini? Dan apakah kalau Gerindra melihat bahwa ada unsur politik ini jadi salah satu-satunya unsur dalam munculnya hak angket soal putusan MK ini? Iya, seperti sampaikan Pak Uceng, saya Habibur Rahman, anggota DPR RI periode 2019-2024. Saya tidak memiliki legal standing untuk menjawab menjelaskan sebetulnya soal peristiwa yang terjadi sebelum saya menjadi anggota DPR, karena periodisasi itu adalah tentang waktu pertanggungjawaban tugas saya. Yang kedua, setahu saya Gerindra pada akhirnya waktu itu meninggalkan hak angket tersebut, mundur dari hak angket. Yang ketiga, ya sepakat bahwa memang nggak bisa. Saya juga sepakat pada saat itu bahwa nggak bisa angket ditujukan untuk mempersoalkan KPK. Dan yang perlu digarisbawahi lagi bahwa KPK dengan Mahkamah Konstitusi itu beda juga. KPK masih ada yang menganggap rumpun dari kekuasaan eksekutif, masih ada yang menganggap seperti itu. Tetapi kalau Mahkamah Konstitusi itu absolutely mutlak, bukan merupakan bukan bagian dari eksekutif gitu. Kalau KPK masih bisa, masih ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau MK, pengadilan, jelas-jelas absolutely bukan bagian dari eksekutif, sehingga tidak mungkin dan tidak bisa, saya sepakat dengan Bang Uceng, dijadikan objek untuk penyampaian hak angket. Nah, kalau soal tuduhan politis gini Pak ya, saya pikirkan ini kan semuanya politis. Kenapa ribut? Kenapa gaduh? Karena memang semua punya unsur politis. Kita tahu lah posisi Pak Masinton. Kan kita tahu mungkin ada perbedaan dalam konteks politik antara Pak Masinton dengan kami. Tapi nggak bisa juga karena latar belakang politik yang berbeda itu kita memperkosa, kita mengobrak-abrik asas hukum, sistem hukum yang memang sudah ada gitu loh, bisa rusak. Kalau putusan pengadilan apapun bisa dipersoalkan oleh lembaga legislatif, oleh DPR, ini bahaya sekali ke depan. Jadi kalau ngomong menginjak-injak demokrasi, misalnya dianggap putusan MK menginjak-injak demokrasi dan lain sebagainya, justru tindakan mengajukan hak angket terhadap putusan pengadilan, itulah yang nyata-nyata menginjak-injak demokrasi menurut saya. Gitu. Oke, karena dianggap tidak sesuai dengan asas hukum begitu? Iya dong. Iya dong, itu kan komitmen kita dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa ada pemisahan kekuasaan. Kekuasaan kehakiman itu di MA dan di di MK, itu yudikatif. Lalu kita mau jadikan DPR memiliki hak untuk mengkoreksi lembaga peradilan. Ini benar-benar ancaman bagi demokrasi ini, gitu. Ini sangat nyata, gitu, melecehkan demokrasi, melecehkan konstitusi kalau kita ingin paksakan. Gitu. Oke, Bung Uceng, apakah Anda sependapat bahwa kalau hak angket diteruskan justru akan menginjak-injak demokrasi? Dan apa yang Bung Uceng baca dengan munculnya wacana atau usulan hak angket ini? Seiring juga ada yang tidak puas dengan putusan MK lalu melaporkan hal itu ke MK. Bung Uceng? Bung Uceng masih terhubung? Oke, nanti kita perbaiki dulu komunikasinya. Ada gangguan sinyal tampaknya. Saya kira begini, terhadap putusan MK. Oke, silakan dilanjutkan. Silakan Bung Uceng, tadi sudah muncul suaranya, tapi memang mungkin tidak stabil, ada gangguan sinyal. Tampaknya terputus. Kembali saya ke halo. Bung Uceng, bisa mendengar suara saya? Ya. Apa suara saya kedengaran? Oke, sekarang terdengar. Silakan lanjutkan Bung Uceng. Oke, saya kira begini ya. Yang paling penting kita bicarakan itu adalah kalau memang kita bicara soal putusan MK kemarin, jalurnya kan sudah tersedia sebenarnya, yaitu apa yang dibuat oleh MK diketuai oleh Prof. Jimli. Saya kira biarkan jalur itu berjalan, karena itu berkaitan langsung dengan putusan. Jika PDIP mau mempersoalkan, misalnya kaitan dengan dinasti, berkaitan dengan
mahkamah keluarga dan lain sebagainya berkaitan dengan kepentingan di wilayah itu, saya kira sangat mungkin sebenarnya dilakukan angket khususnya terhadap sikap presiden, ya, karena dalam beberapa hal sikap presiden kelihatan tidak berimbang. Misalnya ketika berbicara di hadapan para relawannya dengan mengatakan dia menggunakan lembaga negara untuk intelijen negara untuk melakukan hal-hal tertentu, untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh partai tertentu atau apa yang ingin dimajukan oleh partai tertentu. Saya kira itu menjadi berbahaya sekali dan itu bisa menjadi item untuk dibawa ke dalam proses angket, ya, karena itu pelanggarannya kencang dan keras itu sebenarnya. Termasuk kemungkinan cawe-cawenya Pak Jokowi, termasuk kemungkinan cawe-cawenya Istana misalnya dalam kasus putusan. Kalau kita bicara beberapa majalah misalnya termasuk majalah Tempo, itu memperlihatkan atau menjelaskan, melaporkan bahwa ada kerja-kerja tertentu pihak Istana kan, jadi ada menteri yang kemudian menelpon untuk ikut masuk atau segera mengumumkan pencapresan dan lain-lain sebagainya. Nah, saya kira itu bisa menjadi item angket, ya, sangat mungkin menjadi item angket untuk berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Tetapi kalau bicara soal putusan MK, saya sedari awal, bahkan saya menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi ketika menolak, ya, gerakan DPR untuk melakukan angket terhadap KPK, karena menurut saya itu tidak benar, memang tidak pas. Angket itu lebih ditujukan kepada pemerintah sebenarnya, dan itu sebabnya, ya, Mahkamah Konstitusi jelas tidak bisa diangket. Nah, kecuali kalau itu tadi saya bilang dalam kaitan dengan kerja-kerja yang bisa dinisbahkan kepada presiden, misalnya cawe-cawe, atau kemudian melakukan pembiaran, atau kemudian membangun komunikasi yang berkaitan dengan proses putusan di Mahkamah Konstitusi, atau upaya untuk menggolkan misalnya Gibran sebagai cawapres. Oke, nah kalau ini karena terkait juga dengan Gerindra mewaspadai langkah ini kah jika ada angket untuk langkah Pak Jokowi cawe-cawe, dugaan pemerintah cawe-cawe? Ya, sebenarnya kan, ya, yang pertama, ya, kita ini kan bicara soal mentalitas, ya. Bagaimana kita berbicara demokrasi tapi seharusnya kita menunjukkan sikap yang demokratis. Kami, ya, mohon maaf Mbak, 2 kali menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi yang pada saat diumumkan kami anggap tidak adil. 2014, ya, sengketa Pilpres, 2019 juga demikian. Tapi pada akhirnya, ya kan, nggak ada jalan lain bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Sesakit apapun kita, ya, seluka apapun kita melihat putusan yang tidak sesuai dengan keinginan kita harus akui, kita harus terima putusan pengadilan. Ini soal mentalitas. Ya, kalau kemudian misalnya dikatakan oleh Pak Uceng, ya, apabila akan ada semacam koreksi terhadap praktek-praktek menjalankan pemerintahan, menurut saya hal yang wajar saja, nggak ada masalah. Ya, dicoba saja. Namanya itu memang hak yang diatur di konstitusi, gitu kan. Silahkan saja. Nah, cuma kan tentu dalam setiap masalah pasti ada 2 versi. Ada satu versi pihak yang mengatakan, oh ini terjadi abuse of power, ya. Ini terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi kan pasti ada sisi sebaliknya. Pasti ada penjelasannya, pasti ada bantahannya, gitu loh. Nggak ada masalah. Nah, itulah demokrasi. Jadi bukan kita mengacak-acak sistem yang sudah ada, ya kan, masuk ke kamar yang salah, gitu loh. Sehingga narasi kita, ya, publik kita, narasi kita tidak mencerdaskan publik, gitu. Boleh kita berseteru, ya, boleh kita berbeda pendapat, tapi benar seperti kata Bung Uceng, di ranah yang tepat, sehingga kita sama-sama mengedukasi dalam kondisi kita berbeda pendapat ini, kita sama-sama pegang teguh bahwa kita harus tetap on the track dalam konteks ketatanegaraan. Gitu. Jadi jalur tepat mana yang ditempuh jika ada yang tidak sesuai atau yang tidak sesuai dengan hati nurani jika dalam proses demokrasi ini, ya. Baik, terima kasih. Juga masih bisa, gitu kan, ya. Atau hak angket, interpelasi.
Baik. dikritik melalui rapat-rapat bidang pengawasan. Baik, toh hak konstitusional Itu tapi jalurnya jalur yang tepat. Baik, terima kasih atas waktunya Bung Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Terima kasih Bung Uceng, Zainal Arifin Mokhtar, pakar hukum tata negara UGM. Telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara kami kembali